Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas pendidikan biologi A 2018. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang alat laboratorium yaitu sentrifuge. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Gandhi Setiawan NIM 006, Putri Amalia Salsabila NIM 010, Maulida Nurdiana NIM 012, Erika Ezanul Khalifah NIM 013, Safira Firda Maksun NIM 014, Lutfi Arrahman NIM 031, dan Obed Kusumawardana NIM 047. Sentrifuge merupakan suatu alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Sentrifuge biasanya digunakan untuk pemisahan skala kecil. Dalam prosesnya menggunakan prinsip sentrifugal. Larutan akan terbagi menjadi dua fase, yaitu supernatant yang berupa cairan dan pelet yang mengendap. Peralatan sentrifuge terdiri dari sebuah rotor, yaitu tempat untuk meletakkan larutan yang akan dipisahkan. Rotor akan berputar dengan cepat menyebabkan larutan akan terpisah. Semakin cepat perputaran yang dilakukan, semakin banyak pula organel sel yang dapat diendapkan. Begitu juga sebaliknya. Sentrifugasi memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu pemisahan. Digunakan untuk pemisahan padat ke cair, menyediakan padatan berat dari cairan. Dapat digunakan untuk memisahkan fase berat dan dua fase cair ringan, dengan salah satu fase ringan yang lebih ringan dari lainnya. Yang kedua yaitu mengklasifikasi padatan. Mengklasifikasikan padatan dengan ukuran yang berbeda. Sebagai contoh, kristal yang lebih besar dapat menjadi kristal produk, sedangkan kristal halus yang kembali ke kristalisator untuk tumbuh kristal yang lebih besar. Yang ketiga adalah degrading, menghilangkan partikel besar dan asing. Partikel yang tidak diinginkan lebih kecil ditolak dalam fase cair ringan, dan padatan berat yang berguna diselesaikan dengan fase berat. Fungsi yang keempat yaitu penebalan atau menghapus konsentrasi cair. Digunakan untuk berkonsentrasi fase padat dengan pengendapan dan pemadatan, menghilangkan fase cairan berlebih di overflow. Ini mengurangi volume produk dalam pengolahan berkonsentrasi padatan. Fungsi yang terakhir yaitu repulping. Dengan suspensi pekat yang mengandung kontaminan seperti garam dan ion, itu diencerkan dan dicuci sehingga kontaminan dilarutkan dalam cairan pencuci. Selanjutnya, suspensi tersebut disentrifugasi untuk menghilangkan cairan pencuci dengan kontaminan terlarut atau padatan tersuspensi halus. Selanjutnya, produk dapat lebih terkonsentrasi dengan sentrifugasi. Komponen-komponen dari sentrifuge. Yang pertama, instrumen sentrifuge adalah bagian yang menjadi alat penggerak proses sentrifugasi, karena di dalamnya memiliki motor AC yang mampu berputar dan memiliki pengaturan kecepatan perputaran. Yang kedua ada rotor. Rotor merupakan bagian blok berputar pada sentrifuge. Rotor terdiri dari lubang-lubang untuk meletakkan cairan bahan yang akan disentrifugasi. Ada dua jenis rotor, yaitu rotor sudut tetap dan rotor ayunan keluar. Rotor sudut tetap berfungsi untuk mempertahankan atau memegang sentrifuge secara tetap pada sudut tertentu terhadap sumbu rotasi. Rotor ayunan keluar berfungsi untuk mempertahankan atau memegang tabung sejajar dengan sumbu rotasi saat rotor diam. Sedangkan saat rotor bergerak, tabung berayun sehingga selaras tegak lurus dengan sumbu rotasi. Yang ketiga ada speed control, untuk mengatur kecepatan motor agar sesuai dengan kebutuhan. Digunakan rangkaian pembatas tegangan atau semacam dimmer untuk bagian speed control. Yang keempat ada timer, untuk mengatur lamanya alat bekerja. Rangkaian timer ada dua jenis, yaitu yang pertama, timer mekanik memanfaatkan sistem mekanis untuk mengatur waktu operasional alat. Yang kedua ada timer digital yang menggunakan sistem countdown digital untuk mengatur waktu operasional alat. Yang kelima ada pengunci tutup yang digunakan untuk mengamankan user agar tidak membuka atau terbuka secara tidak sengaja tutup sentrifuge.
Apabila tutup ini terbuka, dapat mengakibatkan sampel yang diputar terlempar keluar. Tidak semua jenis sentrifuge terdapat pengunci tutup. Yang keenam, ada tempat tabung atau kuvet sentrifuge. Jumlah lubang untuk tabung pun dibuat genap. Ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan beban ketika motor berputar. Untuk lebih jelasnya tentang komponen-komponen sentrifuge dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Prinsip kerja sentrifuge. Yang pertama, partikel yang tersuspensi di sebuah wadah akan mengendap atau bersedimentasi ke dasar wadah karena adanya gaya sentrifugal yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga laju pengendapan suatu partikel yang tersuspensi tersebut dapat diatur. Yang kedua, pengaturan laju pengendapan dilakukan dengan cara menempatkan wadah yang berisi suspensi partikel ke mesin sentrifugasi bagian rotor. Kemudian akan berputar dengan kecepatan tertentu. Jika dialiri arus listrik, maka rotor akan timbul medan magnet yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran yang sangat cepat berkisar dari 1000 sampai 15.000 rpm dan bertumpu pada titik pusat. Ketiga, ketika tabung sentrifuge yang berputar dengan memanfaatkan gaya sentrifugal, sehingga bahan suspensi dapat terpisah tergantung pada ukuran dan bobot jenis dari suspensi. Yang keempat, teknik ini dapat digunakan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi molekul biologi dan komponen selular. Kelima, hasil sentrifugasi terbagi menjadi dua, yaitu supernatan dan pellet. Keenam, supernatan adalah substansi hasil sentrifugasi yang memiliki bobot jenis yang lebih rendah. Posisi dari substansi ini berada pada lapisan atas dan warnanya lebih jernih. Ketujuh, pada pellet adalah substansi hasil sentrifugasi yang memiliki bobot jenis yang lebih tinggi. Cara pemakaian sentrifuge. Yang pertama, siapkan larutan yang akan dimurnikan atau dipisahkan. Selanjutnya, sambungkan sentrifuge pada aliran arus listrik. Selanjutnya, nyalakan sentrifuge. Buka penutup sentrifuge dengan tekan tombol open. Masukkan larutan dengan ukuran yang sama ke dalam tabung sentrifuge. Masukkan tiap tabung ke dalam lubang sentrifuge. Tabung harus diletakkan secara bersilang berlawanan. Hal ini tidak perlu dilakukan jika semua lubang pada sentrifuge terisi penuh oleh tabung larutan. Tutup kembali penutup sentrifuge. Kemudian atur waktu yang diperlukan dan tentukan kecepatan rotasi putaran yang diinginkan. Selanjutnya, tekan tombol on untuk memulai memurnikan. Selanjutnya, setelah pemurnian selesai, tekan tombol open dan ambil semua larutan dalam tabung yang telah dimurnikan dengan cara berseling berlawanan. Cara kerja sentrifuge. Dalam kerja sentrifuge, sampel yang dikehendaki ditimbang sesuai kebutuhan dan ukuran tabung. Kemudian dimasukkan dalam tempat tabung pada sentrifuge. Agar putaran berimbang, maka harus diseimbangkan antara sisi kanan dan kiri tempat tabung. Melakukan putaran gerak sesuai yang direncanakan dengan ukuran putar RPM atau rotation per menit. Ukuran RPM dari pabrikasi biasanya sudah dibatasi dalam range tertentu, misal 500 sampai 3000 rpm, Hematrosid centrifuge 1500 sampai 10.000 rpm, dan sebagainya. Cara perawatan alat. Bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu. Gunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai untuk setiap sentrifuge. Beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifuge dijalankan. Pastikan bahwa penutup telah menutup dengan baik sebelum sentrifuge dijalankan. Periksa bantalan pada wadah tabung. Bila bantalan tidak ada, maka tabung mudah pecah waktu disentrifuge karena adanya gaya sentrifugal yang kuat menekan tabung kaca ke dasar wadah. Mencegah jangan sampai ada kotoran atau ceceran zat-zat yang ditimbang, baik padat maupun cair pada timbangan. Gunakan forcep untuk mengangkat bahan yang akan ditimbang untuk mencegah lemak, lembab, atau keringat dari adanya pengotoran tangan. Troubleshooting centrifuge. Kesalahan pertama, tidak ada tampilan. Penyebabnya yaitu tidak ada tegangan atau fuse rusak.
Solusinya, periksa tegangan, periksa fuse, ganti jika rusak, hidupkan alat. Yang kedua, pengukuran kecepatan dengan Tego error. Penyebabnya yaitu kegagalan gerak kecepatan alat saat dioperasikan. Solusinya yang pertama, tunggu sampai alat berhenti bekerja agar pintu bisa dibuka. Kemudian atur ulang kecepatan dan waktu alat. Terjadi pengaturan ulang pada sistem. Penyebabnya kegagalan daya selama alat bekerja atau alat tidak bekerja hingga selesai. Solusinya, ketika alat tidak bergerak, tekan start. Ulangi jalannya alat jika memungkinkan. Keseimbangan error. Penyebab yaitu beban rotor tidak aktif. Solusinya, lakukan pengaturan ulang saat rotor alat diam. Kesalahan beban berlebih. Penyebab pengontrol motor tidak aktif. Solusi, lakukan pengaturan ulang saat rotor alat diam. Daya berlebih atau daya kurang. Penyebabnya sumber daya di luar toleransi. Solusinya yaitu periksa sumber daya. Kecepatan berlebih. Penyebabnya yaitu kesalahan terjadi pada unit daya. Solusinya, lakukan pengaturan ulang saat rotor alat diam. Yang terakhir ada pintu error. Penyebabnya yaitu kesalahan pada pengunci pintu atau penutup pintu. Solusinya, lakukan pengaturan ulang saat rotor alat diam. Harga alat centrifuge. Yang pertama ada multi-purpose centrifuge. Memiliki harga 39.930.000. Yang kedua ada micro centrifuge. Memiliki harga 10 juta. Yang ketiga ada centrifuge ekstraktor elektrik. Memiliki harga 7.400.000. Yang terakhir ada centrifuge digital dengan harga 15.097.500. Sekian pemaparan hasil kerja dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.